Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala ala ila ma ba'd. Nawaitu ta'allumat al-ilm wal ifadata wal istifada wal mathalat tamassuki bi kitabi wa sunnati rasulih wa tijarata ila huda wa du'a ila al-khair wal maghfirati wa thawabi. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi bil ulum bidarihi amin ya qala thumma ala rahimakumullah. Kemudian ketahuilah wahai saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anna taubata laysat hiya qaulul 'abdi bilisani. Sungguhnya taubat itu bukan hanya ucapan seorang hamba dengan lisannya saja. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Bukan hanya dengan lisannya dia berucap astaghfirullah wa atubu ilaih, itu bukan maknanya taubat. Ya, itu bukan makna daripada taubat. Min ghairi nadamin bil qalbi, tanpa ada penyesalan di dalam hati. Wa min ghairi iqla'in min adz-dzanbi, dan tanpa dia meninggalkan dosa. Tatkala dia istighfar masih dalam keadaan dosa, tak berhenti dari dosa, sama saja itu bukan taubat. Atau astagfirullahaladzim, lihat misalnya sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, astagfirullahaladzim, tapi tidak nyesal, nyari yang lain. Misalnya melihat, ada perempuan yang kelihatan auratnya, kita berjalan atau melihat astagfirullahaladzim, ya bukannya astagfirullahaladzim tentang penyesalan dan meninggalkan, menunduk, tapi malah melotot misalnya. Nah, ini bukan taubat. Ada orang begitu astagfirullahaladzim terus. Kata lagi Nabi SAW kan begitu. Lakal ula wa 'alaika tsaniyah. Kalau pandangan pertama itu masih diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, bonus buat kita. Tapi kalau pandangan kedua itu baru berdosa. Kadang orang hilang dia mengkali Allah Subhanahu wa taala, pas lihat maksiat pertama kali astagfirullahaladzim, ya karena dia pikir pandangan kedua itu dosa, maka melotot terus, jangan dipilih. Nah, ini salah, tetap bersalah, tetap berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad dzakara ulama, dan telah disebutkan oleh para ulama rahimahumullah, semoga Allah merahmati mereka. Lit taubati syara'itu la budda minha. Untuk taubat itu ada syarat-syarat tertentu yang harus dilakukan. Al-awwal an-nadam bil qalbi al-dhunub as-salifah. Yang pertama adalah penyesalan tentang dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Kemudian yang kedua, al-iqla'u 'anid dzanbi, berhenti daripada dosa yang dilakukan tersebut. Wa ma'nahu alla yatuba min dambin wa huwa muqimun alaihi wa mulazimun lahu. Maknanya, tatkala dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak masih berada dalam dosa tersebut dan dia selalu melakukan dosa tersebut. Ya, seperti saya bilang kemarin, taubat sambel. Ya, kalau sudah berdosa istighfar tapi ketemu lagi dosa lagi, berbuat lagi, ini tidak ada penyesalan di dalam hati. Kemudian yang ketiga, al-thalithu al-azmu alla ya'uda ila dhunubi ma'ash. Yang ketiga, niat yang kuat di dalam hati, tekad yang bulat untuk tidak kembali ke dalam perbuatan dosa selama hidupnya. Itu baru taubat nasuha. Wa hadhihi thalath la budda minha fi tawbati min adh-dhunubi allati takunu bainal 'abdi wa baina rabbi. Dan ketiga hal ini syarat wajibnya taubat apabila seorang hamba berbuat dosa, dan ini adalah hubungan hamba tersebut dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perbedaan dengan makhluk yang lain. Dia berdosa kepada Allah, dia mabuk, berarti dia berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berzina, berarti dia berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia main judi misalnya, dia berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yazidu 'alaiha syartur rabi, dan ulama menambahkan syarat keempat, yaitu di dalam dosa fi dzunubi allati takunu bainal 'abdi wa baina ghairihi minal ibad.
yaitu dosa yang terjadi antara hamba tersebut dengan hamba yang lainnya. Hubungan dengan orang lain, dosa sosial, ya, ada hubungannya dengan orang lain. Wa bayanu dzalika, dan keterangan itu annahu in dzalama ahadan, apabila seorang itu mendolimi seorang, ya ada seorang hamba mendolimi orang lain, minal adamiyyin, daripada manusia lainnya, fi nafsin au irdin au malin, baik itu berdosa di dalam jiwa, maksudnya menghilangkan nyawa atau menyakiti raga daripada orang lain dan lain sebagainya, au irdin, atau kehormatannya, menjatuhkan kehormatannya, melecehkan dia, kemudian menghinakan seseorang, au malin, atau harta, mencuri, menggosok, kemudian apa lagi, merampok dan lain sebagainya. Wajib alaihi an yurda haqqahu ilaihi bitamkinihi minal qisasi fil madhalimin nafsiyah. Maka orang yang berdosa kepada orang lain tadi wajib baginya mengembalikan hak daripada orang yang dizalimi tadi dengan semampunya, minal qisas, daripada qisas fil madhalimin nafsiyah, di dalam hal-hal yang berhubungan dengan jiwa atau jasad daripada orang tersebut. Kalau kita pernah memotong jarinya orang, ya kita minta maaf, kita bertobat kepada Allah, ya siap-siap kisosnya juga dijalankan. Kita dipotong lagi tangan kita oleh hakim. Ya, kalau orang ini menuntut kepada hakim untuk dikisos, maka dipotong, siap-siap tangan kita. Nah, kalau kita memotong tangan orang lain, jadi harus siap-siap. Jadi mesti dikembalikan hak orang yang kita zalimi tadi. Waradan mazalim al-maliyah, dan mengembalikan ya sesuatu yang dizalimi daripada harta. Kita pernah mengambil sendalnya misalnya, kita kembalikan sendalnya. Kita pernah mencuri motornya, kita kembalikan motornya. Nah, kalau seandainya ini ada permasalahan kemarin, saya pernah baca satu kitab. Kalau seandainya seorang mencuri sendal, ya ini gampangnya dan simpelnya. Ada seorang mencuri sendal. Sendalnya ini misalnya dia curi tahun 90-an. Ya, tahun 90-an dia curi. Akhirnya sendalnya ini merek bowling misalnya, merek bowling. Dulu kan ada sendal merek bowlingnya, dulu ada. Kemudian pas tahun 2010 orang ini taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat nasuha, dan berniat mengembalikan kepada orang yang dizalimi tadi, yang pernah diambil sendalnya, mau mengembalikan sendalnya tadi. Kalau dikembalikan sendalnya yang dulu sudah butut, ya mau beli lagi bowling, sendal bowling sudah tidak ada lagi sendal bowling. Jadi bagaimana caranya? Ya caranya membeli sendal yang seharga sendal bowling tadi. Ya, kalau mungkin sendal bowling belinya pada waktu itu 10.000, ya jangan beli yang 10.000. Ya kalau seandainya tahun 2010 itu harga bowling berapa? Naik misalnya 30.000, ya beli yang harga 30.000. Nah, caranya demikian. Jangan ya cari sendal yang sama bowlingnya, ya harga 10.000 juga. Ya, jangan, atau tidak ada sendal bowlingnya, beli sendal yang sama dengan harga bowling 10.000. Tidak, karena sendal itu harga sekarang berapa misalnya? Harganya 50.000, ya beli dengan harga 50.000. Itu resikonya demikian. Kemudian wa talabul ihlal fil madhalim al-irdiyah, dan meminta halal, meminta ridho daripada orang yang dizalimi dari segi kehormatannya. Kita pernah menghina orang itu depan orang lain, ya kita minta maaf, minta maaf ya, saya pernah menzalimi kamu, saya pernah menghinakan kamu depan orang, atau kita pernah menghibah orang misalnya, menghibah, atau kita taubat, kita minta maaf, mas maaf ya, dulu saya pernah menghibah sampean begini. Nah, itu caranya kita bertaubat, ya apabila ada hubungannya dengan kehormatan orang lain. Alaihi badlu juhdihi fi dzalika wa yugana, dan dia harus berusaha untuk melakukan hal tersebut.
Fakadzalika yajibu 'alaihi idza taba min tarki syai'in min al-fara'id al-lazimah as-salat waz zakah. Dan wajib juga bagi seorang ya apabila dia meninggalkan suatu yang wajib daripada salat ataupun zakat ayat tadaraka ma fatahu min dzalika bil qada'i hasbal istita'a wal imkan. Maka sudah dia bertobat karena dia meninggalkan ibadah kepada Allah, hal yang diwajibkan kepada dia betul-betul tobat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak melakukan hal itu lagi, tetap dia kena kewajiban qada daripada salat atau puasa tadi. Ya. Jadi salat, puasa tetap dia qada. Walaupun misalnya ada seorang dulu waktu mudanya jadi preman, nggak pernah tahu masjid, nggak pernah tahu wudu, tahu-tahu dengar pengajian ada seorang ustadz berbicara masalah akhirat, dia tergugah hatinya, kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima tobat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan syarat, ya syaratnya apa? Kewajiban-kewajiban yang terdahulu dia pernah meninggalkan sholat harus diqadha. Berapa tahun dia meninggalkan sholat tadi? Karena ini kewajiban, ya. Dan sholat itu adalah hal yang wajib bagi seorang mukmin dalam keadaan apapun juga. Ya, ada satu resep biar kita ini ya tidak dikenakan kewajiban sholat. Kalau mau boleh diamalkan, saya ijazahkan. Kalau mau, jadi kalau meninggalkan sholat tidak berdosa, tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua hal. Yang pertama, gila. Kalau orang gila gak wajib sholat. Kemudian yang kedua, mati. Orang mati tidak wajib sholat. Silakan kalau mau mengamalkan salah satunya. Nggak wajib sholat, nggak berdosa, nggak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Gila dan mati. Nah, kalau mau, monggo dilaksanakan. Ya. Jadi kembali kepada tadi masalah meninggalkan sholat tadi harus itu dikepenuhi. Nah tadi sebelumnya ada hal yang berkenaan dengan kehormatan seorang. Kita setelah bertobat memohon maaf kepada orang yang kita zalimi tadi secara kehormatannya, misalnya kita menghibah atau apa dan lain sebagainya. Kita minta ridhonya, minta halal. Kalau seandainya kita takut, bagaimana, Bib? Takut, Bib, yang saya gibahi ini preman. Saya pernah memfitnah dia, Bib, dia preman. Nanti kalau saya minta maaf, saya tobat, saya minta maaf sama dia bisa bunuh saya, Bib. Gimana caranya? Bukan itu resiko, bukan. Ya, bagaimana caranya dia tidak dibunuh sama orang tersebut? Misalnya resikonya sampai dibunuh. Sudah. Setelah kita tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, daripada kita menghilangkan nyawa kita sendiri, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tulqu aydiyakum ila tahluka." Jangan sotorkan dirimu itu kepada kehancuran. Kalau ente bilang sama orang tersebut, "Ana pernah memfitnah ente," langsung diambil parang, ditebas kita. Bagaimana untuk menghindari itu? Sudah kita doakan. Kata ulama, untuk biar balance, ya, biar seimbang, ya, dosa kita ya di akhirat nanti kita kirimi dia pahala. Bagaimana? Kita bacakan doa, kita bacakan istighfar buat dia, kita bacakan Fatihah terus buat dia. Nanti tatkala di akhirat dia menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, dia pernah menggibah saya." Oh iya, kata Allah Subhanahu wa taala, kamu pun dapat kiriman pahala dari dia. Akhirnya impas. Daripada kalau resikonya terlalu berat. Ya, terlalu berat. Wa idza taba al-'abdu min dhunubihi 'ala wajhi alladhi wasafnahu wa yanbaghi lahu an yakuna bainal khawfi war raja. Apabila seorang hamba bertaubat seperti yang dijelaskan tadi, kata beliau maka hamba tersebut juga harus mempunyai dalam dirinya rasa khauf dan raja, rasa takut dan mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Khauf, takut kepada Allah. Jangan-jangan ya Allah, saya taubat ya Allah, jangan sampai Kau siksa ya Allah, saya takut kepada siksaan ya Allah. Dan roja harapan, ya Allah, mudah-mudahan dengan taubat ini ya Allah, ampuni dosa-dosaku ya Allah. Nah, harus ada khauf dan roja. Yarju min rabbihi qabula taubatihi, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhannya agar taubatnya diterima. Bi fadlihi wa karamihi, dengan keutamaan dan kemuliaan Allah, kedermawannya Allah Subhanahu wa taala.
wa yakhafu min adami qabuli taubah wa mukhafatan annahu lam ya'ti bi taubati ala wajhiha alladhi amarahu Allah bihi. Dan dia harus takut juga tatkala taubat kepada Allah, takut ya dari taubat yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena tidak sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala, tidak memenuhi syarat misalnya. Dia harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa yakunu ghairu taibin inda Allah. Walaupun dia bertobat, dia merasa bertobat tapi dia tidak diterima taubatnya oleh Allah, berarti dia tidak dianggap bertobat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yanbaghi likulli mu'min wa yajibu 'alaihi wujuban muta'akkidan an yahtariza min jami'i dhunubi ihtirazan kulliyyan, dan wajib bagi seorang mukmin untuk menjaga dirinya daripada semua dosa dengan penjagaan yang maksimal. Ya, li'anna fiha sukhtullah wa maqtih, karena di dalam dosa itu ada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan sanksi Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam satu hadis dikatakan la tahtaqiran min al-ma'rufi syai'an wa la tahtaqiran min adh-dhunubi syai'an. Ya, jangan kamu meremehkan amal baik itu walaupun kecil. Mungkin saja dalam amal baik yang kecil itu terdapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kamu remehkan dosa sekecil apapun, karena mungkin saja walaupun dosa itu kecil, di dalamnya terdapat murkanya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ya. Wa hiya sababu fi jami'il baliyat wal halakat allati tahullu bil ibadi fid dunya wal akhirah. Dan dosa itu ya adalah penyebab daripada musibah bencana yang akan dialami oleh seorang hamba, ya, dan kehancuran baik di dunia maupun di akhirat. Alhamdulillah. Karena apa? Kenapa orang-orang itu hancur? Karena dosa-dosa yang pernah dilakukan. Zaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Nampak kerusakan di dunia, di darat dan di laut. Kenapa? Karena perbuatan tangan manusia, karena dosa-dosa manusia. Jangan dikira ketika kita berdosa, ya bumi ini diam. Tidak. Bumi ini murka juga ya kepada orang-orang berdosa. Makanya tatkala banyak orang-orang yang berdosa di dalam satu kampung, itu bumi ngomong sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, bagaimana ya? Apa kami akan telan mereka? Mereka bumi ini bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhala. Dan surah Az-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi itu bergoyang, gempa, wa akhrajatil ardu athqalaha, dan mengeluarkan apa yang di dalam isinya. Wa qala al-insanu ma laha, apa ini yang terjadi, kata orang-orang, kata manusia. Wa awha rabbuka awhala, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan wahyu kepada bumi, tadi sudah memerintahkan kepada bumi ini untuk mengeluarkan apa yang ada dalam dirinya, isinya, dikeluarkan semua bumi atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena ya Allah sudah mengurungkan dan memerintahkan bumi pun tidak sabar untuk menelan, ya, untuk mengeluarkan apa yang dia miliki dan akan menelan orang-orang yang berdosa tersebut. Alhamdulillah. Tsumma in waqa'a fi syai'in min adh-dhunub wajaba alaihi an yubadir bit taubah. Dan apabila seorang terperosok di jurang, dalam jurang kemaksiatan dosa, ya, di jurang dosa, maka hendaklah dia cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala min dzambihi min ghairi israr, daripada dosa-dosanya, dan jangan yang melakukan dosa tersebut terus-menerus. Mentang-mentang dosanya kecil, hanya melihat maksiat mata, terus melihat maksiat terus. Jangan. Wala iqamat ala dzanbi, dan dia tidak diperkenankan juga untuk kalau dia berdosa cepat-cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak tetap di dalam perbuatan dosa tadi. Wala ridha bihi, dan jangan sampai dia ridha dengan perbuatannya, perbuatan dosa tadi, jangan sampai ridha. Apa-apa ini kan dosa kecil. Nah, itu berarti ridha dengan apa yang
diperbuat kepada perbuatan dosa. Wa yanbaghi likulli mu'min an la yazala ta'iban Allah, dan sepatutnya bagi seorang mukmin selalu dia itu bertaubat kepada Allah. Makanya tajdidut taubat, selalu memperbaharui taubat. Ya, itu wajib bagi seorang mukmin dan sepatutnya dilakukan oleh seorang mukmin. Wa mujaddidan taubat, dan dia selalu memperbaharui taubat fi kulli halin wa hin, dalam segala hal, dalam segala keadaan dan setiap waktu. Wa dzalika li'anna dzunub katsira. Kenapa kok disuruh selalu memperbaharui taubat, selalu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Li'anna dzunub katsira, karena dosa itu bermacam-macam, banyak dan bermacam-macam. Ya. Wa minha as-sagha'ir wal kaba'ir, ada dosa kecil, ada dosa besar. Dosa kecil ya dengan istighfar, dengan taubat kepada Allah, insyaallah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau taubat yang besar butuh yang namanya taubatan nasuha. Wa dzunubul batinah, dan ada dosa yang dilakukan yang batin, maksudnya dosa yang dilakukan oleh hati kita. Sombong, iri, dengki, ya, kemudian meremehkan orang, itu adalah dosa yang dilakukan oleh hati kita. Bukan hanya tangan, mata, kaki saja kok dosa, hati pun bisa berdosa. Makanya dosa batin kata beliau. Wa dzunubul zahir, dan dosa yang nyata yang dilakukan tangan, kaki, mata, telinga. Nah, itu dosa-dosa yang nyata. Ya. Wa dzunub ya'lamu al-'abdu wa dzunubun la ya'lamu. Ada dosa yang diketahui oleh hamba. Iya, saya mencuri, berarti saya tahu. Ada dosa yang tidak dilakukan oleh, yang tidak diketahui oleh orang tersebut yang melakukan dosa. Ya. Makan, ya, makan tahu-tahu makanannya makan tidak halal, dia tidak tahu, tetap dosa. Ya. Didapat dari barang yang haram, misalnya syubhat, termasuk juga dosa kecil. Ya. Wa qad yu'akhadhu biha min haitsu innahu qassara fi talabil ilmi bi kauniha dhunuban. Kenapa dia berdosa? Ya, orang tadi berdosa karena dia tidak mempelajari ilmu, sehingga dia tidak tahu apa yang dilakukan itu adalah perbuatan dosa. Gosok sandal dosa, karena dia tidak belajar, tidak menuntut ilmu agama bahwasanya gosok itu dosa. Misalnya dia pakai sandalnya orang, nggak pakai izin di masjid, itu padahal gosok dosa. Dia berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena dangkalnya ilmu agamanya, dia tidak menganggap itu perbuatan dosa. Aw min haitsu inna laha muqaddimatun was-sawabit dakhila fil ilmi wal ikhtiyar. Atau dia tidak ya mempunyai ya pendahuluan itu, maksudnya dia tidak pernah belajar sama sekali dalam hal keilmuan, ya, tidak pernah mempelajari syariat, tidak pernah ngaji, tidak pernah dengar dari ustaz, jauh dari masjid, sehingga hal-hal yang kecil dia anggap remeh. Nemu duit misalnya di jalan, nggak pakai diumumin, dia makan, dibelikan makanan apa dia makan, ini suatu yang bukan haknya dia, berarti makannya haram, dosa. Kalau seharusnya kalau kita nemu uang, kita umumkan dulu selama setahun, ya, kalau sudah tidak ada yang mengaku boleh kita pakai, ya, dengan catatan kalau ada yang meminta kita kembalikan. Nah, itu karena orang tidak tahu ilmu tetap berdosa. Wallahu a'lam bishawab. Ya